Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Satria dengan NIM 210600141. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan bab 9 yang berjudul Pengantar Fluktuasi dan Fluktuasi Ekonomi. Materi pembahasannya terdapat ada 5. Yang pertama adalah fakta tentang siklus bisnis. Yang kedua adalah harisan waktu dalam makroekonomi. Yang ketiga permintaan agregat. Yang keempat adalah penawaran agregat. Dan yang kelima adalah kebijakan stabilisasi. Yang pertama, fakta tentang sirkulasi bisnis. GDP dan komponennya. Resesi adalah sebuah periode di mana sekurang-kurangnya 2 kuartal berturut-turut terjadi penurunan pada GDP real. Contohnya, pada banyak data revisi tersebut, resesi selama tahun 2001 terjadi akibat 2 kuartal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Meskipun tidak berurutan, faktanya Komite Menanggalaan Siklus Bisnis NBIR tidak memiliki aturan baku. Namun, komite ini melihat keragaman kondisi ekonomi selama kurun waktu tersebut dan menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. B. Pengangguran dan hukum Okun. Pengangguran meningkat setiap terjadi resesi. Pengukuran pasar tenaga kerja lainnya menunjukkan ceria yang tidak jauh berbeda. Misalnya, lowongan pekerjaan yang diukur berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dipasang di koran. Menurun selama terjadinya resesi. Sederhana, ketika ekonomi berada dalam resesi, pekerjaan sulit didapat. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang pada GDP hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Tren jangka panjang menuju pada standar hidup yang lebih tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak berkaitan dengan tren jangka panjang pada tingkat pengangguran. Sebaliknya, pergerakan jangka pendek pada GDP sangat berkorelasi dengan pemanfaatan angkatan kerja. Penurunan pada produksi barang dari jasa yang terjadi selama resesi selalu berkaitan dengan peningkatan jumlah pengangguran. Yang C, indikator ekonomi utama. Setiap bulan Dewan Konferensi, lembaga swasta yang bergerak di bidang penelitian ekonomi mengumumkan indeks dari indikator ekonomi WAMA. Index of Leading Economic Indicators. Indeks ini berisi 10 seri data yang biasanya digunakan untuk meramalkan perubahan aktivis perekonomian untuk sekitar 6-10 bulan ke depan. Rata-rata minggu kerja produksi bagi pekerja di sektor manufaktur, karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah jam kerja dari pekerja yang ada sebelum mengontrak atau memecat pekerja. Rata-rata jam kerja mingguan adalah indikator utama dari perubahan pegawai. Rata-rata klaim mingguan pada asuransi pengangguran. Jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada sistem asuransi pengangguran adalah salah satu indikator tercepat yang dapat menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja. Pesanan barang-barang konsumen dan material baru disesuaikan dengan inflasi. Peningkatan pesanan dapat diartikan sebagai terjadi kekosongan pada persediaan perusahaan. Biasanya diramalkan terjadi peningkatan produksi dan jumlah kerja. Pesanan baru, barang-barang modal dan non-pertahanan. Pemberian izin untuk mendirikan bangunan-bangunan baru. Peningkatan pemberian izin bangunan berarti bahwa pemilik bangunan merencanakan penambahan jumlah bangunan yang menandakan peningkatan pada perekonomian secara keseluruhan. Indeks harga saham. Peningkatan harga saham menandakan bahwa investor menduga perekonomian akan tumbuh dengan cepat, dan penurunan harga saham menandakan bahwa investor menduga akan terjadinya keleluasan pada perekonomian. Jumlah uang beredar atau M2 disesuaikan dengan inflasi karena jumlah uang beredar berkaitan dengan belanja total. Lebih banyak uang mengisyaratkan peningkatan belanja, yang selanjutnya berarti peningkatan produksi dan tenaga kerja. Perbedaan tingkat bunga antara Treasury Notes 10 tahun dan Treasury Bills 3 bulan. Perbedaan yang besar adanya harapan bahwa tingkat bunga akan naik
Ini biasanya terjadi ketika aktivitas perekonomian meningkat. Indeks ekspektasi konsumen meningkat permintaan dan jasa. Yang selanjutnya perusahaan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan tenaga kerja yang memenuhi permintaan. Yang kedua adalah arisan waktu dalam makroekonomi. Bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda? Sebagian besar ahli ekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan dalam jangka pendek. Banyak harga bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek dibanding dalam jangka panjang. Maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada selang waktu yang berbeda. Dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung, menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah, semua toko mengubah label harga barangnya. Seluruh perusahaan mail order mengeluarkan katalog baru dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya terdapat sedikit perubahan langsung dalam banyak harga, atau harga-harga bersifat kaku atau sulit berubah. Kelakuan harga jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang beredar tidaklah sama sebagaimana dampak jangka panjang. B. Penawaran modal agregat dan permintaan agregat. Meskipun model penawaran agregat dan permintaan agregat menyerupai model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal, namun analogi ini tidak tepat sama model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal hanya memperhatikan satu barang dalam perekonomian yang besar. Model penawaran agregat dan permintaan agregat adalah model canggih yang melibatkan interaksi di antara banyak pasar. 3. Permintaan agregat. Hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat, dengan kata lain kurva permintaan agregat, menyatakan jumlah barang dan jasa ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. A. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat, di mana K sama dengan 1/V adalah parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang untuk setiap dolar pendapatan. Dalam bentuk ini, persamaan kuantitas menyatakan bahwa penawaran dari keseimbangan uang real M atau P sama dengan permintaan M atau P dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Perputaran uang adalah sisi lain dari parameter permintaan uang K. Asumsi perputaran uang kontan sama dengan asumsi bahwa permintaan untuk keseimbangan uang real untuk tiap satuan output dalam konstan. Sebenarnya ada persamaan dalam kurva permintaan agregat. Jika Fed mengurangi jumlah uang beredar, persamaan kuantitas MV sama dengan PY menyatakan bahwa pengurangan jumlah uang beredar menyebabkan pengurangan proporsional dalam nilai nominal out PY. Untuk sebuah tingkat harga, jumlah output adalah lebih rendah, dan untuk jumlah output berapapun tingkat harga adalah lebih rendah. Yang B, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Jika output lebih tinggi, orang-orang terlibat dalam lebih banyak transaksi dan membutuhkan keseimbangan real yang lebih tinggi, M per P. Untuk jumlah uang beredar yang tetap M, keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih besar. 4 adalah penawaran agregat, adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Jangka panjang kurva penawaran agregat vertikal. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Untuk menunjukkan bahwa output sama untuk semua tingkat harga, kita gambar kurva penawaran agregat vertikal. Pada jangka panjang, perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat vertikal menentukan tingkat harga. Perekonomian bergerak dalam perpotongan penawaran agregat dan permintaan agregat lama. Titik A ke perpotongan baru, titik B pergeseran dalam permintaan agregat hanya mempengaruhi harga. B. Jangka pendek kurva penawaran agregat horizontal. Penurunan permintaan agregat mengurangi output dalam jangka pendek secara harga tidak disesuaikan secara insan. Setelah penurunan yang tiba-tiba dalam permintaan agregat, perusahaan bertahan dengan harga yang terlalu tinggi dengan permintaan rendah dan harga tinggi. Perusahaan menjual lebih sedikit produk
sehingga mengurangi produksi dan memecat pekerja perekonomian mengalami resesi. Yang C adalah dari jangka pendek ke jangka panjang. Anggaplah bahwa Fed mengurangi jumlah uang beredar dan kurva permintaan agregat bergerak ke bawah. Dalam jangka pendek harga adalah kaku, sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Output dan kesempatan kerja di bawah ada tingkat alamiah, yang berarti perekonomian mengalami resesi selama itu. Dalam menanggapi permintaan yang rendah, upah dan harga turun. Penurunan tingkat harga yang berangsur-angsur menggerakkan perekonomian ke bawah sepanjang kurva permintaan agregat ke titik C, yang merupakan equilibrium jangka-jangka yang baru. Pada equilibrium jangka panjang yang baru, output dan kesempatan kerja kembali ke tingkat alamiah, tetapi harga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan equilibrium jangka panjang yang lama. Jadi pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output dalam jangka pendek, tetapi pengaruh ini berkurang sepanjang waktu ketika perusahaan menyesuaikan harganya. Yang kelima, kebijakan stabilisasi. Para ekonom menyebut perubahan eksogen adalah kurva ini sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan ini mengurangi kesejahteraan ekonomi dengan mendorong output dan kesempatan kerja jauh dari tingkat alamiah. Salah satu tujuan dari mode penawaran agregat dan permintaan agregat adalah menunjukkan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Guncangan pada perekonomian agregat. Jika jumlah uang beredar tetap konstan, maka kenaikan perputaran menyebabkan pengeluaran nominal meningkat dan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Dalam jangka pendek, kenaikan permintaan meningkat output perekonomian yang menyebabkan perekonomian mengalami booming. Dengan harga lama, perusahaan sekarang menjual lebih banyak output, karena itu perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerjaan, meminta para pekerja untuk lembur, dan mengenjot menggunakan pabrik serta peralatan mereka. Fed bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak guncangan permintaan terhadap output dan kesempatan kerja jika Fed mampu mengendalikan jumlah uang beredar secara profesional. B. Guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran adalah guncangan pada perekonomian yang mengubah biaya produksi barang serta jasa dan akibatnya mempengaruhi barang yang dibebankan perusahaan kepada konsumen. Contoh, kenaikan agresivitas serikat pekerja. Ini mendorong kenaikan upah dan harga barang-barang yang diproduksi oleh pekerja serikat pekerja. Organisasi Kartel Minyak Internasional dengan membatasi persaingan, produsen minyak utama bisa meningkatkan harga minyak bumi dunia. Membuat kebijakan yang mengendalikan permintaan agregat seperti Bank Sentral AS atau Fed memiliki pilihan sulit di antara dua opsi. Opsi pertama yang disajikan secara implisita adalah mempertahankan permintaan agregat konstan. Dalam kasus ini, output dan kesempatan kerja lebih rendah dari tingkat alamiah secara terhadap harga akan turun untuk mencapai full employment pada tingkat harga lama. Tetapi akibat dari proses ini adalah resesi yang parah. Opsi kedua adalah memperluas permintaan agregat untuk membawa perekonomian arah tingkat alami secara lebih cepat. Jika kenaikan permintaan agregat bersamaan dengan guncangan penawaran agregat, perekonomian akan secara segera bergerak dari titik A ke titik C. Dalam hal ini, Fed dikatakan mengkomodasi guncangan penawaran. Tidak ada jalan untuk menyesuaikan permintaan agregat, baik untuk mempertahankan employment maupun mempertahankan tingkat harga stabil. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.